Yo, kembali lagi di channel Vokauser Anime. Jadi, kali ini kita akan kembali ngelanjutin alur cerita dari Babang Grid ya guys ya. Bagi yang mau menonton part-part sebelumnya, langsung aja cek di kolom deskripsi di bawah. Udah lengkap baret dari part pertama sampai part terbarunya. Dan udah capek-capek cek deskripsi, kawan-kawan juga bisa klik link saweria di bawah kalau mau membantu channel ini agar bisa terus berkembang dan juga update nantinya. Oke lah, jadi kita sudahi basa-basinya dan langsung aja kita mulai alur cerita kali ini. Di part terakhir kemarin berakhir di mana upacara pendirian kerajaan baru oleh Grid akan segera dimulai. Tapi seiring itu pula banyak negara tetangga dan kerajaan tetangga yang menentang pendirian kerajaan OVG tersebut. Bahkan dalam pertemuan aliansi 15 kerajaan di kerajaan Gauss, aliansi kerajaan itu berencana akan mengirimkan seorang utusan saat upacara nantinya untuk memberikan ultimatum kepada Grid untuk membayarkan upeti setiap bulannya kalau nggak mau kerajaannya dimusnahkan. Oke, kita berpindah ke dekat Reinhardt, tepatnya di desa Levanville. Terlihat banyak prajurit sisa-sisa kerajaan Eternal yang sangat membenci Grid mulai mengumpulkan seluruh penduduk desa di sana. Earl Logan, salah satu orang yang mengepalai pasukan tersebut pun bilang, "Raja kita udah mati, negara kita telah hancur. Tapi kalian membungkukkan diri demi kehidupan yang menyedihkan itu. Lihatlah di sana, kalian malah mengibarkan bendera pengkhianat tersebut," katanya dengan berapi-api. Seorang penduduk desa pun mengatakan, "Tapi kami mengibarkan bendera itu karena perintah dari prajurit Reinhardt." Mendapatkan jawaban seperti itu membuat Logan makin kesal lagi. Dia menendang orang tersebut ke tanah dengan sangat kuat. Namun kali ini penduduk yang lain yang gak tahan lagi pun angkat bicara dan mereka bilang, "Mengapa kalian melakukan ini? Raja kalianlah yang memajaki kami sampai kelaparan dan mengacak-acak toko makanan kami. Ketidakmampuan kalianlah yang membuat negara ini sebelumnya kalah. Sekarang kalian malah menyalahkan kami." Kata-kata dari wanita itu membuat tensi Logan meningkat drastis. Dia berencana untuk mengeksekusinya di tempat. Tapi tiba-tiba seseorang dari samping pasukan mereka pun bilang, "Rakyat adalah fondasi dari kerajaan. Bangsawan macam apa yang memerintahkan dengan mengeksploitasi orang lain?" Yap, Marquis Tame atau ayah mertua Grid yang awalnya diam kini menunjukkan dirinya. Dan dia membawa ratusan ribu prajurit elit di belakangnya. Dengan wajah yang sangat marah, Stem pun bilang, "Sampai akhir sisa hidup kalian pun kalian menipu diri sendiri dengan politik yang busuk. Kalian membawa rasa malu bagi semua yang pernah menanggung nama Eternal." Logan pun berteriak kepada Stem dan dia bilang, "Hey Stem, setelah menjual putri dan kampung halamanmu itu berani juga kau muncul di sini." Tapi mantan bangsawan Eternal yang lain pun yang anti Grid mengatakan lagi kalau Stem ada di pihak mereka. Dia menolak tawaran Grid. Dia pun bilang ke Stem, "Stem, bergabunglah dengan gerakan independen kami. Mari kita hukum Grid itu dan bangun kembali Eternal." Mendengarkan itu, Stem ngejawab, "Hah, membangun kembali Eternal? Apa kalian semua gak sadar kalau Aslan lah yang merampas tahta raja yang sebenarnya?" Lalu si bangsawan Eternal itu kembali ngejawab, "Itu cuma masa lalu. Daripada berpegang terus pada masa lalu, mari kita memahkotai raja yang sah dan memulihkan kerajaan Eternal kembali." Tapi kata-katanya yang gak konsisten itu membuat Marquis Tame membantah kata-kata tersebut dan dia bilang, dengan logika yang sama, apa yang kurang dari Duke Grid? Dalam hal kekuatan, reputasi dan status, semua garis keturunan asli kerajaan kini udah lenyap juga. Lantas siapa lagi yang lebih pantas menjadi raja? Namun tiba-tiba Earl Logan pun berteriak dan bilang walaupun garis keturunan langsung kerajaan udah nggak ada lagi, namun tetap aja ada saudara jauh dari garis keturunan jauhnya. Tapi mereka udah terlihat nggak mau mendengarkan apapun jawaban dari Stem lagi. Dan Logan langsung memerintahkan pasukannya untuk mengeksekusi pengkhianat sehingga perang pun pecah di sana. Tiba-tiba seseorang pun muncul di tengah-tengah prajurit Eternal dan dia bilang, "Kalau kau mau membunuh Marquis Tame, maka langkai dulu mayatku." Orang itu langsung menebas beberapa prajurit sekaligus dan membuat pasukan garda terdepan benar-benar kaget. Mereka berteriak dan bilang,
Itu adalah Laden si Northern Nova. Tapi terlihat si Logan sangat percaya diri akan jumlah mereka dan bilang terus tekan mereka karena memang mereka benar-benar menang dengan jumlah di sini. Tapi kali ini orang berbeda pun muncul. Ya, Chris, top global pertama Satify saat ini datang membantu dan dia bilang kalau jumlah menentukan kemenangan dalam peperangan, maka sejak awal kerajaan Eternal nggak akan mungkin hancur seperti sekarang. Tentu Chris nggak hanya datang sendirian, dia bersama dengan anggota guild terkuatnya dan juga mereka-mereka itu merupakan top ranker di job class masing-masing. Jadi, sejak Chris memutuskan untuk membatalkan quest yang muncul di hadapannya sebelumnya, yaitu quest Anti-Greed Noble Alliance, Chris saat ini seutuhnya berada di pihak Greed yang membuat mantan pasukan Eternal benar-benar kelimpungan. Mereka tahu Chris dan pilar terkuat guildnya merupakan bantuan yang benar-benar merepotkan untuk dihadapi. Sambil tersenyum dan melakukan stance dari pedang besarnya, Greed memberikan perintah mutlak kepada para bawahannya. Bunuh mereka semua. Di hari upacara perayaan nantinya nggak ada satupun orang bodoh yang boleh mengganggu. Pertempuran yang sengit pecah di sana. Ya, nggak bisa dibilang sengit juga sih. Dengan kemunculan Chris tentunya menjadi pembantaian sepihak kepada pasukan mantan Eternal. Senja melahap tuan lamanya. Fajar memanggil nama yang baru. Ini adalah 1 minggu sebelum upacara pendirian kerajaan OVG. Sehingga melalui peperangan dengan kerajaan Eternal dan juga Belial Raid, guild OVG telah membangun pondasi bagi berdirinya kerajaan mereka. Sebuah pencapaian yang mustahil terjadi tanpa anggota guild setia yang menjalankan peran mereka masing-masing. Dan dengan itu pula, Greed menghadiahkan mereka dengan magic gear. Namun sepertinya dibatasi oleh waktu dan juga biaya. Saat ini Greed lagi menimbang dan memilih siapa aja yang layak mendapatkan hadiah kontributor tertinggi. Namun Greed bilang dia juga akan berdiskusi dengan Leul sebelum memilih. Pemikiran 2 orang pastinya lebih baik dari pemikiran 1 orang. Jadinya saat ini Greed pergi ke Blacksmith untuk memulai menempatkan gear yang akan dihadiahkan kepada para kontributor terbaik OVG. Dan dia akan berusaha semaksimal mungkin untuk menciptakan gear terbaik yang membuat semua orang akan terpana ketika upacara pendirian nantinya. Oke, jadi hari upacara pendirian kerajaan OVG pun akhirnya tiba. Kita langsung ke kota Reinhardt. Terlihat Reinhardt udah sibuk sedari subuh. Orang-orang begitu antusias dengan upacara pendirian ini. Lalu lalang setiap warga dengan dandanan terbaik mereka terlihat di setiap sudut kota. Tiba-tiba sebuah kereta kuda mewah berhenti di alun-alun kota. Dan salah satu prajurit yang mengawal kereta tersebut pun berteriak, Baron Cons dari kerajaan Gauss, salah satu dari 15 utusan kerajaan diplomatik untuk merayakan berdirinya kerajaan OVG telah tiba. Dengan rasa percaya diri yang sangat tinggi, Baron Cons turun dari keretanya dan dia bilang dalam hati, Greed brengsek, membangun kerajaan bukanlah akhir dari segalanya. Aku gak sabar melihat dia gemetaran saat nanti dihadapkan pada tuntutan membayar upeti 15 negara termasuk kerajaan Gauss kami. Dia berjalan menuju pusat kota sambil ngelihat suasana sedikit. Dan dia bilang suasana di dalam istana pasti udah berubah total. Dia bersusah payah mempekerjakan paksa orang-orang ini pastinya. Sungguh bodoh. Kebencian orang di sini pasti cukup mendalam. Tanpa campur tangan kami sekalipun, kerajaan ini pasti akan hancur dengan sendirinya. Cons ngelihat para prajurit elit dengan senjata tempur lengkap yang berbaris di sana. Dan dia bilang dalam hati, lihatlah itu. Tepat setelah perang usai, prajurit tingkat rendah sekalipun sampai dipersenjatai dengan armor tingkat tinggi. Itu pasti sesuatu yang mereka harus paksakan untuk memberikan aura intimidasi di sini. Rencana mereka kelihatan jelas geblek. Baron Cons ngelihat ke arah patung Greed yang berdiri kokoh di sana. Dan dia kembali menggerutu sambil bilang, apa-apaan patung dirinya? Dasar narsis bapuk. Pengkhianat sepertinya kemungkinan gak punya orang terkemuka untuk diundang. Jadi dia perlu sesuatu yang mencolok seperti ini untuk mengalihkan perhatian umum pastinya.
Tapi tiba-tiba beberapa orang yang berada di depan patung tersebut saling berbicara dan mereka bilang, "Wih, lihatlah yang mulia, patung ini sangat sempurna dalam menggambarkan rupa saudara Grid kita. Pastinya dia akan sempurna jika disandingkan dengan patung Dewi Rebecca." Ternyata itu adalah Damian dan para tetua dari Rebecca Church. Lalu Damian pun bilang, Jangan, Grid Nim pasti nggak akan suka itu. Itu cuma akan menghamburkan uang." Ngelihat Damian dan para ketua Rebecca Church, Baron Cons langsung berkeringat dan dia bilang dalam hati, "Hah? Paus juga para tetua dari Rebecca Church datang di sini? Nggak mungkin. Kaisar Raja nggak bisa dengan mudah memanggil tokoh seperti mereka. Bahkan Raja Katus dari Gauss pun sampai harus pergi ke keuskupan langsung ke sana hanya untuk bertemu dengan beberapa tetua mereka. Apa yang sebenarnya terjadi?" Baron Cons berusaha menepis rasa kagetnya tadi dan dia bilang, "Itu pasti cosplay. Ya, pasti cosplay itu. Grid pasti menyamarkan beberapa prajuritnya untuk menyerupai tokoh-tokoh besar." Tapi tepat setelah dia mengatakan itu, sebuah pasukan melewatinya dan mendorongnya ke samping sambil bilang, "Minggir goblok. Jangan menghalangi jalan paduka Max Ong, Raja Biskin." Wajah Baron Cons langsung kaget ngelihat pasukan yang baru aja melewatinya. Dengan kagetnya dia bilang dalam hati, "Hah? Raja Biskin? Bahkan kerajaan Siren yang sulit dipahami itu, kerajaan yang menolak semua upaya diplomasi dari seluruh negara lain itu." Kalau diingat-ingat memang ada rumor kalau Grid memimpin aliansi lintas faksi untuk mengalahkan Grid Demon Belial sebelumnya. Semua itu kuanggap berlebihan dan aku sama sekali gak percaya ada orang yang bisa mengalahkan Demon yang katanya bisa memusnahkan umat manusia itu. Seorang legenda sekalipun gak akan mampu mengalahkannya. Tapi bagaimana kalau rumor itu ternyata benar? Sambil berjalan berbaling badan keluar dari Reinhardt, dia pun bilang dalam hati, "Sekarang kami harus mengancam kerumunan VIP yang luar biasa itu untuk membayarkan upeti." Baron lainnya yang berada di sekitarnya dan merupakan utusan negara lainnya nanya ke Cons yang sedang berbalik badan pergi, "Hei Baron Cons, Anda mau kemana?" Baron Cons pun ngejawab, Sepertinya aku sakit perut nih, aku pulang dulu ya." Sedangkan di dalam kastil utama terlihat Leol dan para petinggi guild sedang membahas adanya utusan dari 15 negara yang dikirimkan kemari. Toban bilang, "Berani sekali mereka menghina kita, padahal mereka udah menolak undangan tapi malah muncul tanpa diundang." Namun Leol sang ahli strategi dari OVG pun tahu apa yang mereka rencanakan. Dia pun bilang ke yang lain, mereka pasti datang untuk menantang dan kurasa mereka merencanakan sesuatu dalam upacara nantinya. Tapi dengan raut wajah Chunibyo-nya, Leol pun bilang sambil memegang wajahnya dengan dramatis, "Tentu aja aku udah melihat segalanya apa yang akan terjadi nantinya. Gak ada satupun di dunia ini yang luput dari pengamatanku. Ini akan menjadi kesempatan emas. Aku udah ada rencana. Mari kita mulai upacara pendiriannya." 1 jam kemudian terlihat 14 delegasi dari 15 kerajaan udah berkumpul di alun-alun. Karena 1 orang delegasi dari kerajaan Gauss sudah pulang karena alasan sakit perutnya. Baron Beast dari kerajaan Violet pun bilang, "Sulit dipercaya, orang sebanyak ini berkumpul hanya untuk upacara pendirian kerajaan si pengkhianat." Dan di sebelahnya Baron Verdika dari kerajaan Ultana ngejawab, "Tapi sebagian besar di sini adalah para immortal atau para player dari sudut pandang NPC. Gak ada satupun kulihat ada tokoh terkenal dari mereka. Oh ya, ngomong-ngomong, Baron Cons sepertinya menghilang. Kemana dia?" kata si Baron ini, Baron Verdika. Baron Geist dari kerajaan Vault pun ngejawab, "Ku dengar dia sakit boker dan pulang duluan." Mereka ngelihat para naik dengan perlengkapan penuh berbaris dengan rapi di sana. Lihatlah para naik yang ada di sudut sini. Jumlah mereka pasti melebihi 1000. Tapi persenjataan dan armor mereka sangat lengkap. Mereka pasti udah menghabiskan sangat banyak uang untuk pertunjukan saja. Mereka pasti memeras rakyat biasa untuk menutupi biaya tersebut. Terlihat seorang baron di depan sana yang bernama Baron Kudan dari kerajaan Murari melepaskan aura membunuhnya yang sangat besar sambil bilang dalam hati, "Grid,
Dia benar-benar iblis yang mengkhianati negara sendiri dan membunuh rajanya. Akan kupertaruhkan nyawaku agar iblis ini gak melahap eternal dan menghancurkan kedamaian benua. Ngelihat Baron Kudan melepaskan aura membunuh yang pekat, baron lainnya di belakang sana pun bilang, Lion of Murari memang mengerikan. Aura membunuhnya itu bukan main. Kurasa kabar kalau dia pernah mengalahkan Imperial Black Knight dalam pertarungan 1 lawan 2 memang benar adanya. Baron yang lain juga ikutan mengatakan, meski dia memiliki pangkat, tapi kemampuan berpedangnya adalah salah satu yang terbaik di benua ini. Namun tiba-tiba Asmopil muncul di belakang Baron Kudan dan dia bilang, tarik kembali aura membunuhmu itu, atau kuratakan kau dengan tanah. Setelah mengatakan itu, Asmopil pun pergi begitu saja. Sedangkan si Baron Kudan ini mulai bergemetaran di seluruh tubuhnya. Dan dia bilang dalam hati, apa itu? Dia mampu menekan aura membunuhku sampai hilang seutuhnya hanya dengan kata-kata intimidasi. Dia nggak memiliki armor, yang artinya dia adalah prajurit biasa, bukan? Kalau prajurit biasa mampu melakukan itu, aku nggak bisa membayangkan akan seperti apa jadinya kekuatan pasukan Naik yang ada di sana dengan persenjataan lengkap mereka. Baron Briton pun bilang, prajurit rendahan itu barusan menabrakku tanpa meminta maaf. Sialan. Baron Guys pun ngejawab dan menanggapi, kalau aku jadi kau pasti akan kueksekusi prajurit tadi. Mendengarkan dua baron ngebacot di hadapannya, Baron Kudan yang tahu kekuatan prajurit yang barusan melewati mereka pun bilang dalam hati, bicara apa mereka? Kalau aku menghunuskan pedang sekarang, kita semua pasti akan mati dalam sekejap mata di tempat ini. Tiba-tiba Baron Kudan bilang ke yang lain, dendeng yang kumakan tadi kayaknya udah basi dah. Perutku sakit. Aku akan kembali ke kerajaanku duluan ya. Ngelihat Baron Kudan pergi dengan alasan sakit perut juga sama seperti Baron Cons, ngebuat baron yang lainnya keheranan. Dan dia bilang, apa jangan-jangan mereka menjalankan rencana yang gak kita ketahui di belakang sana? Sedangkan Baron Kudan dengan tangan yang gemetaran melangkah pergi dari Reinhardt sambil bilang, tanganku gak berhenti gemetaran. Dengan tingkat militer sebesar ini, seharusnya kami bersyukur belum ditaklukkan oleh mereka. Ini memang eranya Grid. Aku harus segera memberitahu raja kami untuk membuat ikatan diplomatis dengan kerajaan OVG sesegera mungkin. Baron Verdika yang tahu kalau baron-baron yang lain itu pergi kena mental, maka dia pun bilang dalam hati, apa mereka mundur setelah melihat kekuatan yang kerajaan ini punya? Cih, mengecewakan. Aku sama sekali gak takut dengan naik mereka. Karena lihatlah, aku memiliki vampire ring tingkat menengah ini yang kudapat dari memburu mid rank vampire di wilayahku. Namun tiba-tiba Vanner lewat dan berbicara dengan rekannya, Ibelin. Hei, udah dengar belum? Setelah upacara, divisi cadangan UPG, yaitu divisi kedua, mau pergi ke Vampire City untuk pemburuan party. Lalu Vanner ngejawab, hah? Vampire mah udah terlalu lemah. EXP yang kita dapatkan dari sana juga seret banget. Ibelin bilang lagi, ya tapi anggap aja untuk membantu divisi kedua mengupgrade gear mereka. Mendengarkan itu Vanner kembali menceloteh dan dia bilang, hah? Mereka emangnya masih belum punya vampire ring rank tinggi? Ampas banget dah. Setelah mendengarkan percakapan kedua orang tersebut, Baron Verdika yang sebelumnya dengan bangga memiliki medium vampire ring bilang dalam hatinya, vampire ring tingkat tinggi? Ampas? Divisi kedua masih belum. Si Baron pun langsung meninggalkan kelompoknya dan berangkat pulang ke kerajaannya sambil bilang, sepertinya aku kena anemia nih. Aku pulang duluan dah. Tentu baron yang lain yang ngelihat hal itu cuma bisa bilang, saking bingungnya mereka. Di tengah hiruk pikuk kebingungan para utusan kerajaan yang lain, dan trompet pun berbunyi. Saat itu pula, dengan mata dunia yang tertuju pada mereka, upacara pendirian kerajaan player pertama kerajaan OVG telah dimulai. Dan tentu saja gak ada satupun perubahan sejarah besar yang berjalan tanpa halangan.
Saat upacara dibuka, ratusan kamera drone langsung membanjiri langit-langit. Setiap stasiun televisi dan juga channel YouTube melakukan streaming mereka di seluruh dunia. Karena ini adalah momentum yang sangat bersejarah. Pendirian kerajaan player pertama di dunia. Berbagai komentar pun muncul di seluruh jagat maya. Salah satu komentator live streaming bilang, kalau dipikir-pikir, OVG sekarang punya anggota dari mantan faksi saingan. Mereka benar-benar telah menjadi guild multinegara. Semua berkat kemampuan orang-orang Grid. Sedangkan Grid yang saat ini terlihat sedang bersiap-siap dan mendengarkan berbagai komentar live streaming, dia pun bilang sambil menelpon Leul. Dia bilang kemampuan orang-orang bikin teringat dengan titel Virtuous King saja yang kudapatkan dengan susah payah sebelumnya. Titel yang membiarkan monster hidup dan gak dibunuh. Kenapa sih game ini gak punya fungsi delete titel aja? Bikin sakit kepala ada titel dengan efek seperti itu. Walaupun belum pernah kugunakan juga sih, kata Grid yang menggerutu. Namun dari alat komunikasi Leul pun ngejawab, titel itu didapatkan saat kau mempengaruhi cerita. Kalau bisa di-delete ceritanya pasti akan hancur lah. Namun daripada mendengarkan penjelasan dari Leul, Grid salfok sama penampilan Leul yang norak banget. Tiba-tiba komentator live streaming mengatakan, berita darurat, terlihat ada 100.000 sisa pasukan bangsawan Eternal telah berkumpul di alun-alun tempat upacara akan diadakan. Tentu berita itu menjadi heboh, terutama bagi player yang sedang berada di dalam kota Reinhardt tersebut. Mereka saling berbisik dan bilang, "Hei, di Reinhardt ini cuma punya 5.000 pasukan. Bukankah sebagian besar pasukan ditempatkan di Raidan untuk mengawasi Saharan? Kalau begitu, api dan darah akan menerjang upacara ini dalam hitungan menit." Player yang lain pun ikut mengatakan, memangnya kau nggak tahu reputasi Grid? Dia pasti bakal menggunakan player yang berada di sini sebagai tumbal. Diam di sini sama aja bunuh diri. Kita harus segera pergi dari Reinhardt ini. Terlihat beberapa player yang panik pun langsung menuju ke gerbang yang terlihat nggak dijaga. Tapi tiba-tiba sambil tersenyum, Grid berjalan duluan menuju gerbang tersebut dan dia bilang, butuh berapa lama sih sampai kecurigaan mereka semua hilang? Era baru udah dimulai. Mulai sekarang aku akan menjadi standarnya, kata Grid menghadap ke semua orang dengan pakaian mewah kerajaannya dan memegang Grid Sword yang ditompang di bahunya di depan gerbang dan menghadap ke seluruh orang saat ini. Tentu orang-orang yang ngelihat Grid cuma bisa terdiam 1000 bahasa. Ngelihat karismanya Grid yang memang luar biasa. Grid menghadap pintu gerbang dan dia berteriak, "Buka gerbangnya! Aku akan melindungi setiap orang yang berada di dalam kota ini dengan nyawaku." Dan ketika gerbang dibuka, di sana langsung terlihat Marquis Dame juga Chris. Dan di belakang mereka terlihat ada ratusan prajurit mantan Eternal. Marquis Dame bilang sambil memberikan hormat kepada Grid, "Saya ucapkan selamat dan hormat pada Paduka Grid." Terlihat para komentator live streaming bilang, ternyata itu adalah Marquis Dame dan di sebelahnya juga ada Chris, orang yang saat ini sedang berada di puncak rank 1 global dunia setelah mengambil alih posisi Kraugel dan juga Zibal. Setelah saling berbasa-basi antara Grid dan ayah mertuanya, gak berselang lama Grid mengangkat tongkat peresmian dan dia berteriak, "Di sini dengan kehadiran kalian semua atas nama Raja Grid dari kerajaan OVG. Dengan ini aku menyatakan pendirian kerajaan OVG." Notif sistem pun langsung muncul dan mengatakan, kerajaan baru telah terlahir di benua barat. Nama kerajaan adalah OVG dengan nama Raja Grid. Raja pertama dengan asal adalah seorang player telah muncul. Prestasi monumental ini akan terukir dalam sejarah Satify. Suasana saat ini benar-benar heboh parah sih. Zirkan yang ngelihat kehebohan itu pun bilang dan ngelirik ke arah Leul. Dia bilang dalam hati, meningkatkan ketegangan dan menyelesaikan secara dramatis. Ini menciptakan tungku kegembiraan yang berderu-deru. Apa semua ini adalah hasil dari kerja Leul? Seandainya aku melayani tuan muda Chris di usia mudaku, dia pasti akan bisa menjadi raja juga seperti Grid.
Chris memegang pundak Zirkan dan dia bilang, "Berdiri tegaplah Zirkan. Sebagai teman sekaligus guruku, kau telah membimbingku sampai sejauh ini. Meskipun aku kekurangan pesona untuk menarik orang-orang, hati yang mementingkan rekan-rekan dan juga kekuatan yang bisa menghancurkan langit-langit. Karena kau yang membimbingku, aku akhirnya kini bisa bertemu dengan raksasa yang memiliki segalanya itu." Chris menatap Grid dengan pandangan lurus dan kembali bilang, "Mulai sekarang, keputusannya akan menjadi keputusanku. Jalannya akan menjadi jalanku. Pria yang jauh dari jangkauan tanganku itu akan menjadi standarku mulai saat ini dan seterusnya." Tiba-tiba Grid ngelihat ke arah Chris dan dia bilang kepadanya, "Chris, Leo udah memberitahukan kepadaku kau membantu mengurus sisa-sisa kerajaan Eternal, bukan?" Grid pun terlihat berjalan perlahan ke arah Chris sambil bilang lagi, "Daratan yang kita perintah telah berkembang pesat dan gerbang-gerbang pun terbuka. Angin yang berhembus kuat pun akan masuk seketika. Dengan ini, aku akan mengajukan permintaan resmi kepadamu. Pinjamkan aku pedangmu." Notif muncul di hadapan Chris yang bilang, "Kerajaan OVG yang baru didirikan ingin memberikan Anda titel Duke. Apakah Anda ingin menerimanya?" Sambil ngelihat Grid dengan senyuman tipisnya, Chris bilang dalam hati, "Aku diminta untuk mempersembahkan segala yang udah kubangun sejak hari pertama Sativai kepada pria ini." Chris pun berlutut di hadapan Grid dan dia bilang dengan lantang tanpa keraguan sedikit pun, "Aku Chris bersama 503 anggota Guild Giant sebagai pengikutmu. Aku akan melakukan yang terbaik untuk memastikan kerajaan OVG akan terus makmur." Dalam hati Chris bilang, "Udah pasti akan kulakukan. Seorang pria memang harus memberikan segalanya kepada orang yang sangat dia hormati." Setelah Chris secara resmi dan terbuka mengatakan akan menjadi pengikut Grid yang setia, semua orang benar-benar heboh. Jagat maya pecah. Dalam streaming komentator mengatakan, Tunggu. Salah satu dari 7 guild terbesar Sativai yang dipimpin oleh ranker top 1 global dunia bersedia menjadi bawahannya Grid. Kenapa? Player kuat yang diakui dengan ranker 1 setelah Kroger dan juga Zibal tunduk sepenuhnya kepada Grid. Leo yang ngelihat kehebohan itu pun bilang dalam hati, banyak orang yang kaget. Tapi kalau dipikir-pikir lagi, tindakannya sama sekali nggak aneh. Guild Giant memang memiliki 500 anggota lebih, tapi wilayah mereka kecil dan pertumbuhan mereka juga udah stagnan. Jadi Grid bisa mempersembahkan kepada mereka banyak tanah, supply juga berbagai benefit besar lainnya untuk perkembangan mereka. Sedangkan di sisi lain, developer game yang menonton upacara viral tersebut sambil makan pun tersenyum. Sistem artificial intelligence dari game yang paling mutakhir yang bernama Morpheus bilang kepadanya, "Kerajaan OVG telah diperlemah dengan tekanan 15 kerajaan dan berada di ambang kekalahan terhadap Kekaisaran Saharan. Sebelumnya, keruntuhan kerajaan OVG telah diprediksi terjadi dalam 2 tahun 3 bulan mendatang. Namun, dengan bergabungnya Guild Giant, hitungan mundur tersebut telah didorong." Si developer game dari SA Group tertawa mendengarkan penjelasan dari Morpheus dan dia bilang, "Lagi-lagi kau berhasil melawan prediksi Morpheus, Grid. Salah satu dari Miracle 5 memang luar biasa mantap jiwa." Si developer bilang ke Morpheus, "Baiklah Morpheus, sekarang kapan prediksimu tentang kehancuran OVG?" Morpheus ngejawab, "Prediksi telah diperbaharui. Kerajaan OVG akan hancur dalam 2 tahun 6 bulan mendatang, yaitu saat episode Like Dragon Neverton dimulai." Mendengarkan itu, si developer dari SA Group pun bilang, jadi saat ras lain menjadi tak terkendali ya. Memang saat itu tiba, bukan hanya kerajaan OVG aja yang akan hancur, tapi kebanyakan kerajaan akan hancur karenanya. Tapi dalam hati dia bilang, "Aku sangat menantikan siapa yang akan mampu menghadapi bencana itu nantinya dan mendapatkan kemuliaan tertinggi. Akan ada banyak cerita baru yang siap untuk dibuka." Kita kembali ke Reinhardt. Dalam teriakan nama Grid yang menggema di seluruh sudut kota, terlihat beberapa perwakilan kerajaan yang jengkel mendengarkan sorakan tersebut. Salah satu dari mereka pun bilang, "Dunia meneriakan nama pengkhianat. Kita benar-benar hidup di zaman kegelapan, jir." Tiba-tiba salah satu utusan bernama Baron Beast bangun dan dia bilang,
Aku nggak menyangka Marquis Tame yang berwibawa tinggi sekalipun sampai mengkhianati kita. Namun demi orang-orang bodoh yang terpengaruh oleh negara tanpa akar ini, aku harus menyadarkan mereka tentang kenyataan. Baron Beast menuju ke panggung depan, tapi salah satu naik memintanya untuk kembali ke kursi. Tentu ngelihat itu ngebuat Baron Beast pun bilang, kalian bahkan berusaha mengendalikan orang entah itu berdiri ataupun enggak. Nggak ada sopan santunnya, sama seperti rajamu. Leo di atas sana pun bilang, kau menerobos tanpa izin dalam upacara ini kurang ajar sekali. Apa rajamu juga sama sepertimu? Baron Beast yang udah berada di depan sana pun ngeluarin surat resmi dari 15 kerajaan dan dia bilang, kuharap orang-orang barbar seperti kalian bisa membaca surat ini. Dan dia pun berteriak sambil membacakan surat tersebut, dengarkan Grid, aliansi 15 kerajaan kami nggak bisa mengakui pria yang mencuri tahta melalui kekerasan dan menodai sejarah benua. Karena rasa kasihan pada rakyatmu yang nggak bersalah ini, kami akan memberikanmu kesempatan. Dengar baik-baik Grid, kau akan menebus dosa-dosamu dengan mengirimkan kami upeti setiap bulannya. Mulai dari saat ini, Grid dan kerajaannya, kerajaan OVG, akan berada di bawah perintah 15 aliansi kerajaan. Setelah dia membacakan tujuan dari aliansi 15 kerajaan, semuanya menjadi makin heboh. Orang-orang mengatakan, apa upeti kepada 15 kerajaan tiap bulannya? Gila sih. Tapi kalau ditolak pasti perang akan pecah tuh. 1 versus 15 kerajaan. Grid pun tersenyum dan dia ngejawab, aliansi badut seperti kalian berani mengancamku. Tadi katamu kalian ini perwakilan dari 15 kerajaan, tapi yang kulihat cuma ada 12 tuh. Kau pikir aku nggak menyadarinya? Mendengarkan itu, Baron Beast sedikit tersentak. Dia tahu kalau mereka blunder di sini. Grid kembali bilang, kalau kau nggak bisa membawa 3 orang yang nggak hadir di sini atau mengubah jumlah kerajaan yang tertera di dokumen tersebut, maka deklarasimu sama sekali nggak berefek apapun, bukan? Grid pun memberikan isyarat kepada Huroi yang merupakan player dengan kelas orator untuk berbicara mewakilinya. Huroi pun maju dengan skill oratornya, dia bisa menggerakkan hati semua orang. Huroi bilang, dengarkan semuanya, aku Huroi. Aku akan mengucapkan keinginan langsung dari Raja OVG yang agung. Dengarkan baik-baik wahai utusan palsu nan hampa. Ini merupakan sumpah setia yang pernah kuucapkan pada mendiang paduka Raja West Baden. Akan kuwujudkan tujuan mulia itu melalui kerajaan player ini. Kalian yang telah terbutakan oleh keserakahan dan kebohongan gak berhak untuk menolakku. Kata-kata dari Huroi tadi menandakan kalau kerajaan OVG sama sekali nggak gentar sedikit pun, dan membuat orang-orang baik player maupun NPC yang berada di kota tersebut makin mengagumi Grid dan meningkatkan moral mereka. Salah satu baron pun bilang, sial, gara-gara mereka bertiga nggak muncul, Grid baru aja memberikan landasan moral yang tinggi. Baron lainnya pun kembali bilang, tenangkan dirimu, provokasi kita gagal, tapi kita punya koalisi. Mereka nggak akan berani mendeklarasikan perang habis-habisan pada tiap-tiap negara yang ada, bukan? Baron Beast sangat percaya diri dengan koalisi dari aliansinya pun berteriak kepada Grid, Grid, dasar manusia biadab, untuk alasan apapun kau telah membunuh raja tertinggi, Eternal, dan itu adalah kejahatan paling parah. Pon yang di belakang sana langsung memancarkan aura membunuhnya yang sangat tinggi dan dia ngejawab, benar, raja adalah manusia tertinggi. Itu artinya kau udah siap mati karena berani menghina raja kami seperti itu, bukan? Baron Beast sekujur tubuhnya langsung bergemetaran mendapatkan niat membunuh tersebut. Dia bilang, aura kematian apa ini? Mereka serius akan menghabisi kami. Mereka berniat memerangi setiap kerajaan yang ada di sini. Kami harus mengakhiri kekacauan ini. Ngelihat kepanikan Baron Beast, Grid pun bilang, hey, nggak perlu gelisah begitu. Aku ini sangat murah hati loh. Jadi meskipun kau bertindak kurang ajar, aku tetap akan memberikanmu kesempatan. Kalian menyebut diri kalian pejuang, bukan? Kalau begitu lindungilah dirimu sendiri. Kau lihat prajurit yang berdiri di kanan dan kiri kami ini. Pilihlah salah satu untuk dilawan. Hasil dari duelnya akan tergantung kepadamu. Dan pilihan prajurit juga ada padamu.
Kalau kau menang, maka akan kubiarkan hidup. Kau bisa melakukannya dengan baik, maka kau akan hidup. Dan kerajaan OVG bisa memamerkan kekuatannya. Ini win-win solution, bukan? Baron lainnya pun ngejawab, jangan coba-coba bermain tipuan, Grid. Kau cuma akan memilih orang yang terkuat untuk Baron Beast, bukan? Tapi Grid langsung membantah dan dia bilang, kau ini ngoceh apa? Kan udah ku bilang, pilih sendiri lawanmu. Di sini ada 5.000 pasukan. Pilih salah satu untuk dilawan. Baron Beast bergerak mendekati prajurit-prajurit tersebut sambil bilang dalam hatinya, jadi kau benar-benar meremehkanku dan mengira aku ini cuma naik biasa. Aku akan memilih lawan yang gak akan mungkin untuk mengalahkanku. Sambil tersenyum lebar, Baron Beast bilang kepada Grid, sepertinya kau punya keyakinan yang besar pada kemampuan prajurit-prajuritmu ini ya. Kepercayaan diri yang patut diangkat jempol. Tapi sayangnya kau akan menyesali kesombongan itu, Raja OVG. Aku pilih prajurit berambut kuning yang berada di belakang sana. Dengan tertawa licik, Baron Beast pun bilang dalam hatinya, prajurit biasa tanpa armor di belakang sana, dia akan mati di tanganku. Aduh, gimana ya bilang sama si Baron Beast ini ya? Dia malah milih orang terkuat kedua setelah Pyaro dong. Bahkan Grid sendiri berada di orang terkuat ketiga setelah Pyaro dan juga Asmobil. Rest in peace lah Baron Beast. Oke, gimana kelanjutan ceritanya? Nantikan kelanjutan keseruan Grid yang akan terus berlanjut sampai mentok di channel ini ya guys ya. Kalau kawan-kawan suka, maka klik link di Saweria di bawah untuk membantu channel ini. Oke lah, stay terus di channel Fokuser Anime dan stay update.